Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin sekalian yang saya hormati, kita bertemu lagi dalam materi konsiliasi. Konsiliasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Sedikit mengulang pada materi lalu bahwa alternatif penyelesaian sengketa ini yang terdiri dari 5 item: mediasi, konsiliasi, negosiasi, penilaian ahli, dan konsultasi, merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan atau non-litigasi. Karena di luar pengadilan, maka kesukarelaan para pihak menjadi sangat penting. Iktikad baik masing-masing pihak untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat, apapun nanti pilihannya dari 5 alternatif penyelesaian sengketa ini pakai itu, sangat penting sekali dalam suksesnya suatu perundingan. Kita bahas sekarang tentang konsiliasi. Apa konsiliasi? Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh para pihak dengan meminta keterlibatan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa, di mana pihak ketiga ini turut serta melakukan perundingan dan memberikan langkah-langkah dan solusi pemecahan masalah atas sengketa yang dihadapi. Atas dasar pengertian itu, konsiliasi memiliki sedikit perbedaan dengan mediasi. Walaupun sama-sama memiliki pihak ketiga, tetapi pihak ketiga itu memiliki fungsi yang berbeda. Ingat bahwa dalam alternatif penyelesaian sengketa itu memiliki pihak ketiga, beberapa memiliki pihak ketiga. Namun yang harus kita cermati adalah apakah pihak ketiga itu fungsinya sama atau tidak. Lah, perbedaan pihak ketiga dilihat dari fungsinya ini masing-masing, dari mediasi, konsiliasi, nanti ada konsultasi dan penilaian ahli. Apa fungsi pihak ketiga dalam konsiliasi? Pihak ketiga fungsinya adalah turut serta secara aktif. Ini beda. Dengan mediasi dia pasif. Dia hanya menerima argumentasi, ya, mengumpulkan argumentasi dan menyambung lidahkan aspirasi masing-masing pihak. Dalam hal konsiliasi, pihak ketiga ini yang disebut dengan konsiliator memiliki peran lebih aktif. Di mana aktifnya? Satu, dia berperan aktif untuk mencari bukti-bukti yang menjadi pembuktian dalam penyelesaian sengketa ini. Dia punya fungsi untuk menelusuri dan semacam investigasi. Sehingga atas fungsi aktif ini, konsiliator bisa memberikan semacam saran pemecahan masalah. Kalau mediasi, si mediator hanya mendengarkan argumentasi dari masing-masing pihak. Dalam hal ini konsiliator lebih dari sekedar itu. Tidak hanya mendengar, tapi secara proaktif memberikan pilihan-pilihan keputusan. Walaupun, ingat ya, walaupun keputusan tetap berada di tangan para pihak. Harus diingat, alternatif penyelesaian sengketa, keputusan tetap berada di tangan para pihak. Dalam hal konsiliasi, konsiliator hanya memberikan opsi-opsi. Inilah kalau misalnya gitu ya, kalau menggunakan perspektif hukum,
maka nanti paling tidak solusi yang bisa kita pakai adalah A, B, C. Opsi-opsi ini yang barangkali bisa dilakukan. Misalkan tidak ada opsi, nggak apa-apa. Misalnya harus memberikan fakta-fakta bahwa dimungkinkan nanti, kalaupun harus ke pengadilan, bahwa solusinya begini. Silahkan, mari kita rundingkan. Tetapi itu karakteristik dari konsiliasi, yaitu konsiliator bisa berperan aktif dalam memberikan saran terhadap para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tentu konsiliasi ini sedikit memberi rasa lebih baik, tetapi tetap berdasar pada mana pilihan poin yang disepakati gitu ya. Tetapi dalam hal ini, apabila para pesengketa, para pihak yang bermasalah ini yang sifatnya berbeda-beda, ya, tidak memiliki sikap yang sama. Misalnya salah satunya punya rasa malu yang tinggi, tidak pede mengungkapkan pendapat kemauannya. Ini bisa lebih menarik menggunakan konsiliasi. Kenapa? Paling tidak nanti konsiliator akan membantu memberikan opsi-opsi. Tetap prinsip utama dalam penggunaan alternatif penyelesaian sengketa yaitu harus netral. Iya, dengan sikap proaktif ini paling tidak akan sangat membantu. Orang yang memang tidak tahu harus berunding bagaimana, harus mencari solusi seperti apa dengan konsiliator, maka dia lebih tercerahkan. Loh, begini. Paling tidak dia punya gambaran. Kalau saya milih jawaban ini nanti, kira-kira akan dia mendapatkan apa? Ya, karena sudah ada opsi-opsi yang bisa diberikan oleh si konsiliator. Dalam beberapa sengketa di Indonesia, ya, yang secara khusus menyebutkan tentang opsi konsiliasi dalam penyelesaian sengketa dapat kita temukan dalam beberapa kasus. Misalnya kasus hubungan industrial, hubungan ketenaga kerjaan. Orang bekerja dalam suatu perusahaan, bekerja pada orang lain, ini namanya hubungan industrial. Lalu ada perbedaan pendapat mengenai satu dua hal yang itu berakibat pada hak kewajiban salah satu pihak. Pemberi kerja atau penerima kerja, buruh, pekerja, ada yang merasa tidak adil perlakuannya, maka ini bisa dijadikan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa. Misalnya ada PHK, pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh pemberi kerja. Pekerja bisa menggunakan upaya ini. Ya, coba kita lihat dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, misalnya adalah dalam peraturan-peraturan hubungan industrial. Nah, konsiliasi lebih dominan dipakai daripada alternatif-alternatif yang lain. Konsiliator itu biasanya kemudian dibentuk dalam suatu badan, dalam suatu organisasi. Ya, organisasi biasanya langsung dibentuk oleh kementerian. Nanti konsiliator bertugas untuk melakukan investigasi, memberikan saran-saran terhadap penyelesaian sengketa. Solusinya tergantung pada kedudukan para pihak, tergantung pada mana titik letak permasalahannya, sehingga di situ akan memberikan pendapat si konsiliator. Itu yang pertama, biasanya pada bidang ketenagakerjaan atau hubungan industrial. Hubungan industrial tidak hanya pada kerja industri, dalam hal ini tidak hanya dimaknakan pabrik dan semacamnya. Semua yang ada hubungan kerja, pemberi kerja dan pekerja bisa menggunakan ini. Yang kedua, konsiliasi juga muncul dalam penyelesaian sengketa bidang konsumen. Ya,
Coba baca Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan konsumen, apabila konsumen merasa terugikan akan perlakuan pelaku usaha, bisa menggunakan konsiliasi. Konsiliasi karena biasanya berbentuk organ, ya, ada yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau BPSK. BPSK ini kalau menggunakan sistem konsiliasi, BPSK akan berdiri gitu ya, akan melakukan fungsi dan pekerjaan-pekerjaan sebagaimana maksud dari konsiliasi itu, yaitu secara proaktif melakukan investigasi terhadap suatu kasus yang terjadi dengan nanti memberikan opsi jalan keluar, walaupun itu tidak mengikat kepada para pihak untuk digunakan, tetap kembali kepada kepentingan para pihak masing-masing, iktikadnya. Karena itu adalah prinsipnya, maka silahkan putuskan sendiri oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa. Tentu ya, para pihak dalam memutuskan harus betul-betul bisa menimbang kira-kira untung ruginya menggunakan atau menanggapi anjuran, paling tidak begitu, anjuran dari konsiliator. Ditimbang untung ruginya kalau menggunakan opsi-opsi itu. Silahkan dipertimbangkan sendiri kira-kira mana yang paling cocok dengan kondisi dirinya. Kalau dalam hubungan industrial, kalau saya dipecat, kalau solusinya adalah ABC, kira-kira dari masing-masing ABC itu lebih cocok mana bagi kita, termasuk juga bagi pelaku usaha atau pemberi kerja. Dalam hal konsumen kira-kira kalau solusinya ganti rugi, misalnya gitu ya, ganti rugi, ganti barang, atau ada perlindungan lain, nah silahkan dipertimbangkan sendiri. Nah, kembali keputusannya kepada para pihak yang bersengketa, yaitu kalau dalam hubungan industrial, pekerja dengan pemberi kerja. Kalau dalam konsumen, hubungan jual beli misalnya, ya antara konsumen dan pelaku usaha. Tapi disitulah inti dari konsiliasi, bahwa konsiliator berperan aktif untuk mencari fakta-fakta dari suatu sengketa, lalu memberikan opsi atas jalan keluar dari persengketaan itu. Itu sederhananya penggunaan konsiliasi dalam penyelesaian sengketa. Semoga Anda paham atas penjelasan ini. Kalau terjadi perbedaan pendapat, mari kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.